ituman ilaihi pada ituma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada hadis yang pertama, kelanjutan daripada hadis yang pertama. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya dengan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang mendapatkan apa yang ia niatkan. Segala perbuatan itu tergantung niat, dan hasil dari perbuatan itu juga sesuai dengan yang diniatkan. Para ulama menerangkan af'alul mukallafin, perbuatan amal dari orang-orang mukallaf, mudahnya perbuatan kita itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat ini diniati sebaik apapun tetap tidak bisa jadi baik, tetap dosa. Ada orang nyuri misalkan, oh saya mencuri ini, nanti saya bagi-bagikan ke fakir miskin, saya bagi-bagikan ke anak yatim, enggak tak pakai sendiri kok. Tetap tidak bisa, tetap itu jadi amal jelek dan berbuah dosa, walaupun diniati baik dan memang baik, diberikan kepada fakir miskin misalnya, tetap tidak bisa. Itu tetap bernilai maksiat dan dosa. Sama halnya orang yang mencuci pakaian yang kotor dengan najis, dengan air kencing, ya tidak tambah bersih. Sama orang yang bersedekah tapi dengan hasil yang haram atau curian, walaupun diniati tulus sungguh-sungguh, tetap tidak bisa jadi perbuatan baik, tidak bisa berbuah pahala. Ini satu maksiat. Maksiat itu sudah paten, tidak bisa dirubah dengan niat baik apapun, tidak bisa. Yang kedua, ada perbuatan manusia itu yang mubah. Mubah itu bukan maksiat, bukan taat. Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal juga tidak dapat dosa. Seperti makan, minum, itu hukumnya mubah. Makan ya terserah, tidak makan ya tidak apa-apa. Minum ya boleh, tidak minum juga tidak apa-apa. Ini namanya mubah. Nah, sesuatu yang mubah ini kalau diniati baik bisa berbuah pahala. Niat makan, oh supaya saya kuat ibadah, kuat baca Quran. Minum supaya saya seger, bisa baca Quran banyak, tenggorokan saya tidak kering. Maka bisa bernilai ibadah kalau diniati baik. Tidur juga sama. Tidur itu kan hukumnya mubah. Tapi kalau diniati baik, saya tidur siang, qailullah, istirahat, kerja siang itu ada jam istirahat. Tujuannya apa? Niat supaya malam bisa bangun. Oh, tidurnya dinilai ibadah. Tidurnya itu dinilai ibadah. Mulai ngorok sampai bangun itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pinter-pinter niat ketika kita melakukan hal-hal yang mubah. Yang ketiga, ada amalan itu taat. Amalan taat ini juga tergantung niat. Amalan taat itu seharusnya kan berbuah pahala, berbuah ridho Allah. Tapi kalau salah niat juga tidak jadi taat, bisa malah jadi dosa. Contoh, ada orang sholat, niatnya pamer, tapi ada orang baca Quran, niatnya biar terkenal ahli ibadah. Ada orang di masjid tapi hatinya tidak dijaga, niat biar kelihatan saya ini orang yang paling masya Allah di desa ini. Nah, itu harus dihilangkan dalam hati. Kalau ada niat-niat seperti itu, ibadah kita itu bagaikan kayu yang terbakar oleh api riya, api pamer. Itu bahaya, penyakit hati harus diperangi. Kalaupun ada, cepat-cepat istighfar sama astagfirullah, minta ampun sama Allah. Tapi tetap proses, terus kita bersihkan hati kita. Amal taat kalau niatnya salah, nggak jadi buah pahala, malah bisa jadi dosa. Karena itu Rasulullah menggambarkan di sini,
termasuk amal taat salah satunya adalah hijrah. Hijrah saat itu diperintah sama Nabi. Kalau sudah perintahnya Nabi berarti itu perintahnya Allah. Karena Nabi itu enggak mengucapkan satu kata pun, satu perintah pun kecuali itu adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu kalau berkata-kata bukan karena hawa nafsunya, akan tetapi beliau berkata-kata dengan wahyu yang diberikan oleh Allah, dengan bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Nabi memerintahkan sesuatu seperti saat itu Nabi memerintahkan hijrah, berarti hijrah itu adalah ketaatan, ibadah. Maka Nabi mengingatkan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, niatnya memang tulus ngikuti perintah Allah, ngikuti perintah Rasulullah, disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya memang tulus taat sama Nabi, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya terhitung kepada Allah dan kepada Rasulullah, alias mendapatkan buah daripada amal ibadahnya, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Sebaliknya Nabi juga menggambarkan waman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, yang bisa dia dapatkan. Niat hijrah dari Mekah ke Madinah karena untuk mencari dunia, mencari harta. Awimro'aten, atau tujuannya untuk seorang wanita, hijrahnya itu karena pengen bisa mendapatkan menikahi seorang wanita, yankihuha, yang bisa dia nikahi. Jadi hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu kan ibadah karena perintah Nabi. Tapi niatnya kalau untuk harta, niatnya kalau untuk wanita yang bisa dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya orang seperti itu sesuai dengan apa yang ia hijrahi, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di zaman Nabi itu hijrah ini pernah terjadi 3 fase. Fase pertama, saat itu para sahabat awal-awal Islam itu betul-betul keadaannya sangat lemah, terpuruk, ditindas sama kafir Quraisy. Demi keselamatan para sahabatnya, Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya untuk pergi ke Habasyah. Habasyah sekarang itu Afrika, Ethiopia. Ada negeri namanya Ethiopia, itu dulu namanya Habasyah. Sekarang negeri termiskin itu kalau nggak salah di data dunia. Negeri Ethiopia dulu namanya Habasyah. Dari Mekah mereka disuruh hijrah ke sana menemui Raja Habasyah. Itu yang pertama. Kemudian saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka sahabat yang ada di Habasyah itu, sebagian sahabat yang ada di Habasyah itu, mereka hijrah dari Habasyah menuju Madinah. Itu fase kedua. Kemudian yang fase ketiga yaitu hijrah terbesar, yaitu hijrahnya Nabi dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinatul Munawwarah radhiyallahu anhum warḍah. Para ulama menerangkan bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya hijratul amal. Hijratul amal itu hijrah dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik.
atau dari perbuatan yang kurang baik menuju yang lebih baik, atau dari perbuatan yang baik menuju tambah baik, tambah sempurna. Artinya memperbaiki kualitas ibadah, kualitas amal. Salat biasanya tidak begitu khusyuk, berusaha khusyuk. Jamaah misalkan biasanya cuma 1 waktu jamaahnya, maka ditambahi 2 waktu. Biasanya maghrib tok, oh sekarang sama isya. Oh nanti tambahi lagi subuh. Oh nanti tambahi sampai sempurna. Itu namanya orang yang berhijrah, hijratul amal, hijrah dalam perbuatan. Ada yang kedua, hijratul amil. Yang kedua ini hijratul amil. Hijratul amil itu bagaimana? Meninggalkan orang-orang yang mereka membawa dampak buruk pada kita. Orang yang bermaksiat terang-terangan itu bisa kita hijrah dari orang tersebut. Tidak usah disapa orang seperti itu. Maksiat terang-terangan, udah. Untuk teguran sama dia, kalau kita langsung nasihat mungkin marah. Udah kita diam, tidak usah disapa lagi orang seperti itu. Tujuannya untuk orang itu mengoreksi diri. Kok aku dinengno sama orang-orang ya? Ada apa? Nah, biar malu. Kalau memang kita tidak ada kemampuan untuk menasihati, itu juga termasuk hijrah, yaitu mendiamkan orang yang maksiat terang-terangan. Maksiat terang-terangan itu kan bahaya. Seorang pemerintah harus menegur dan mensterilkan daerahnya dari maksiat yang terang-terangan. Tugasnya lurah, tugasnya RW, tugasnya RT. Kalau di wilayahnya ada maksiat yang terang-terangan, itu wajib untuk diberantas. Judi terang-terangan di depan umum. Kemudian zina, mabuk-mabukan misalkan terang-terangan. Itu semuanya terutama ulil amri atau pemimpinnya wajib untuk mencegah maksiat yang terang-terangan. Sebabnya bahaya, Pak. Kalau ada maksiat yang terang-terangan dibiarkan, itu nanti mengundang bala, mengundang musibah. Yang kena bukan yang maksiat saja, tapi seluruh daerah itu bisa kena. Beda kalau maksiatnya ini diam-diam, artinya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu tidak apa-apa. Yang kena balaknya, yang kena imbasnya cuman yang melakukan maksiat itu. Kalau daerahnya aman. Karena itu kalau maksiat yang mujahir, yang terang-terangan, itu harus ada yang mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, salah satunya ini hijrah dari orang-orang seperti itu, tidak usah disapa, tidak apa-apa. Tujuannya untuk mengingatkan mereka. Ini hijratul amil, ya, mendiamkan orang yang berbuat maksiat agar dia introspeksi diri. Kemudian ada hijratul makan. Yang ketiga, hijrah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Daerahnya misalkan penuh dengan non-muslim, Islam di situ sedikit, lemah, khawatir kalau kena imbas daripada lingkungan. Maka kalau sudah terjadi kekhawatiran dan ada tanda-tanda itu, maka wajib pindah ke daerah yang banyak orang Islam untuk menyelamatkan agama diri dan keluarga anaknya juga. Itu wajib hukumnya. Atau pindah dari daerah yang masyarakatnya itu Islam, cuman ibadah itu tidak terlalu dipikirno. Ibadah dikesampingkan. Masyarakatnya sudah duniawi banget. Nah, ini kalau saya di sini terus bahaya nanti. Saya bisa ikut-ikutan terpengaruh, apalagi anak-anak saya bergaul sama anak-anak mereka misalkan. Nanti bisa terpengaruh. Nah, ini boleh untuk hijrah ke tempat yang lebih baik, masyarakat yang lebih agamis. Syukur-syukur bertahan di situ, berdakwah, membenahi, menasihati masyarakat sampai bercita-cita merubah masyarakatnya menjadi masyarakat yang agamis.
Ini namanya hijratul makan, pindah dari tempat ke tempat yang lebih baik. Nah, dari hadis ini para ulama membagi bagaimana hukumnya kalau orang itu enggak hijrah, enggak pindah tempat, tapi cuman berkunjung saja. Berkunjung ke tempat orang yang di situ bukan orang Islam, negeri kafir misalkan. Kafir itu non muslim. Nah, sebetulnya istilah non muslim sama kafir itu kalau dilihat dari makna yang paham, orang yang paham makna itu lebih halus dengan istilah kafir. Kafir itu halus. Kafir itu artinya kan orang yang menutup diri dari beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sesuatu yang tertutup itu berarti suatu ketika bisa terbuka. Gini betul. Tapi kalau non muslim itu artinya apa? Non itu tidak muslim, orang yang selamat, berarti orang yang tidak selamat. Malah ekstrim itu aslinya. Cuman dulu itu sampai viral, lebih halus non muslim loh. Kalau dia di makna malah non muslim itu malah kasar, nggak selamat artinya. Berarti ahli neraka. Sama dengan kita memanggil seakan-akan, wong sing nembu neraka, seakan-akan gitu. Nek kafir cuman tertutup karena menutup diri dari iman sama Nabi dan iman sama Allah. Makanya Al-Quran itu paling halusnya ucapan. Al-Quran itu firman Allah yang sempurna. Pakainya kul ya ayyuhal kafirun. Pakainya kata-kata kafir. Karena kafir itu paling lembut. Istilah untuk orang yang belum memeluk Islam, di luar Islam itu namanya kafir. Nah, itu untuk istilah ya. Cuman kalau kita manggil orang di luar Islam, kafir, tidak boleh. Itu istilah saja, istilah dalam lingkup kita menamakan orang di luar Islam itu kafir. Kemudian kalau ada orang dia ini enggak hijrah tapi berkunjung saja ke negeri kafir, ke negeri yang di situ tidak ada umat Islam atau jarang Islamnya, seperti ke Amerika, ke Cina, Jepang, Eropa, itu kan mayoritas bukannya Muslim loh. Gimana itu? Maka para ulama itu memberi syarat. Ada 3 syarat boleh kita berkunjung ke suatu negeri yang mana di situ adalah mayoritas non Muslim atau kafir. Syarat pertama, 1, lahu ulumun rasikhah. Orang yang mau berkunjung ke negeri yang bukan Islam, syarat pertama harus punya ilmu pengetahuan agama yang kuat. Jangan sampai nanti di sana bingung ini halal apa haram, ini boleh apa tidak, bingung, nggak punya ilmunya. Kalau orang nggak punya ilmunya, nggak boleh berkunjung ke negeri yang mayoritas non Muslim, nggak boleh. Yang syarat yang kedua, dia harus lahu taqwan qawiyah. Dia harus orang yang soleh, punya ketaatan yang kuat, ketakwaan yang kuat. Artinya dia yakin saya kalau pergi ke negeri itu tidak akan terpengaruh dengan yang ada di sana. Dia orang soleh, kuat ketakwaannya, imannya kuat. Harus ada keyakinan saya kuat di sana. Itu nomor 2. Yang nomor 3, lahu hajah. Boleh pergi ke negeri yang non muslim atau kafir itu harus ada hajat atau kebutuhan. Yang dimaksud hajat kebutuhan ini adalah seperti mencari ilmu, studi, boleh. Atau tijarah, berdagang, boleh. Para ulama mengatakan bagaimana kalau cuman bimujaradis siyahah. Orang yang pergi ke luar negeri, ke negeri yang non muslim, ke negeri yang kafir, cuman sekedar siyahah. Siyahah itu tour atau tamasya, rekreasi tok, seneng-seneng tok. Boleh apa tidak? Hukumnya haram, tidak boleh. Karena tidak ada kebutuhan dagang, tidak ada keperluan studi, tidak boleh. Ini banyak orang yang agak paham. Terutama artis-artis liburannya mambur-mamburkan uang sana sini. Nah, liburan ning Mekah kan enak. Kalau cuman sekedar untuk cari hiburan maka tidak boleh mendatangi negeri yang di situ mayoritas adalah kafir atau non
muslim, tidak boleh. Karena itu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah maka terhitung pahala, terhitung hijrah kepada Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang hijrahnya, niat ibadahnya bukan kepada Allah, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena dunia atau karena wanita, maka nilai ibadahnya itu sesuai dengan niatnya tersebut. Di sini Nabi menyebutkan dunia, harta. Karena harta ini banyak yang menjadikan manusia itu tertipu. Gara-gara harta menghalalkan segala cara. Berapa banyak orang yang bisa dikendalikan dengan harta. Banyak sudah pertengkaran antara saudara, bertengkar kakak adik gara-gara harta. Apalagi yang lain yang enggak bersaudara. Kemudian Nabi menyebutkan awimro'aten, wanita. Secara khusus Nabi menyebutkan imro'ah, wanita. Ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini fitnah, bahaya yang paling besar adalah bahaya yang disebabkan oleh wanita. Dan ini tidak main-main. Allah sendiri sampai mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ketika Allah mensifati tipu daya setan, Allah itu memakai kata-kata dha'ifan. Dha'ifan itu lemah. Inna kaidasyaitan, sesungguhnya tipu daya setan kana dha'ifa, sangat lemah. Setan itu tipu dayanya sangat lemah. Tapi ketika Allah mensifati tipu daya, bahaya yang ditimbulkan oleh wanita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai kaum wanita 'adzimun. 'Adzim itu agung, besar sekali. Satu sisi Allah mengatakan tipu daya setan itu lemah, kecil. Tipu daya wanita itu besar. Karena itu setan ini menjerumuskan manusia itu melalui dua alat bantu ini. Satu harta, dua wanita. Setan memakai dua alat ini. Kalau murni dari setan, mereka tuh tidak punya tipu daya kecuali kecil. Susah mereka mau mensesatkan manusia tuh. Kalau nggak ada harta, nggak ada wanita itu susah. Mau orang mau maksiat itu kan rata-rata gara-gara harta, gara-gara wanita, sampai bunuh-bunuhan, royokan wanita. Padahal belum jadi istrinya, belum apa. Terjadi bunuh-bunuhan gara-gara apa? Harta. Sampai perang itu kalau kita lihat, perang di Timur Tengah, tapi urusannya apa? Tambang minyak, harta. Kalau tidak ada harta, tidak ada wanita, walah setan itu tidak bisa apa-apa sudah. Karena itu wanita, khususnya wanita ini, Nabi sampai khusus juga menyatakan ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan aw darra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan di dalam kaum manusia setelah wafatku sebuah fitnah, sebuah ujian bahaya yang lebih besar daripada wanita bagi laki-laki. Bahaya terbesar laki-laki itu wanita. Karena itu sampai-sampai sebagian ulama mengatakan innan nisaa syayatinu khuliqna lana na'udzu billahi min syarri syayatini fahunna aslul baliyatil lati dhaharat bainal bariyati fid dunya wa fid dini. Aku melihat sesungguhnya para wanita-wanita itu adalah syayatin, partner-partnernya setan. Yang dimaksud wanita-wanita yang tidak solehah, wanita-wanita yang akhlaknya buruk. Kalau wanita solehah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ini adalah kesenangan, harta kesenangan, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang
sholihah yang menjaga dirinya, menjaga auratnya dari laki-laki yang tidak halal. Wanita-wanita yang akhlaknya buruk, inna nisaa syayatin. Wanita-wanita yang akhlaknya buruk itu syayatin, seperti setan-setan. Partner setan. Jadi setan yang berwujud manusia. Khuliqna lana, yang diciptakan untuk kita, untuk menguji kita para lelaki. Na'udzubillah min syarris syayatini. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan para setan. Fahunna aslul baliyati, wanita ini adalah sumber dari segala bencana yang terjadi dan terlihat di antara makhluk, baik urusan dunia atau urusan agama. Kalau kita teliti, sumber dari segala bencana itu adalah fitnah, bahayanya wanita. Karena itu kita yang dititipi oleh Allah, jika dititipi anak wanita, maka hati-hati. Dititipi anak wanita itu hati-hati, harus kita jaga, kita didik sehingga jadi wanita yang pemalu, jadi wanita yang bisa menjaga diri, menjaga auratnya dari pandangan laki-laki yang tidak halal. Sayyidah Fatimah itu putrinya Rasulullah. Itu beliau suatu ketika ditanya oleh Sayyidina Ali. Sebelumnya Sayyidina Ali dari masjid, Nabi ngomong, ngasih sayembara, wahai para sahabat, sesuatu apa yang terbaik untuk laki-laki dan apa yang terbaik untuk wanita? Para sahabat ditanya, nggak ada yang bisa jawab. Terbaik untuk laki-laki itu apa? Terbaik untuk wanita itu apa? Akhirnya nggak ada yang bisa jawab, PR, ulang. Setelah itu Sayyidina Ali tanya kepada istrinya, yaitu Siti Fatimah, yang tak lain adalah putrinya Rasulullah SAW. Tadi Rasulullah ngasih PR sama kita orang, yang terbaik untuk laki-laki dan terbaik untuk wanita itu apa? Siti Fatimah tersenyum, gampang itu, apa? Allah yarhar rajul wala tarar rajula. Yang terbaik untuk wanita adalah tidak memandang lelaki dan tidak memandang lelaki dan tidak dipandang oleh lelaki. Artinya terjaga dari pandangan laki-laki yang tidak halal, kecuali saudaranya, kecuali mahramnya, ayahnya. Selama wanita itu semakin tertutup, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau wanita itu semakin terbuka pakaiannya, buka aurat, semakin terbuka, maka berarti niru seperti zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah dulu itu wanita tidak ada harganya, semakin dibuat mainan sama laki-laki ketika terbuka. Karena itu didik anak-anak kita mulai kecil untuk berusaha kalau keluar itu nutup auratnya. Terutama zaman sekarang itu hati-hati HP. Anak wanita jangan dikasih HP dilepas begitu saja, jangan. HP-nya dikontrol, dari kecil dikontrol. Kalau sudah besar, wah itu nanti sulit aturannya, Pak. Kalau wanita itu, laki-laki itu, manusia itu kan ada nafsunya. Anak wanita seneng sama laki-laki, laki-laki seneng sama wanita. Zaman sekarang itu bahaya, janjian pakai HP wes jadi sudah. Harus betul-betul ketat. Kalau kita punya anak wanita harus betul-betul ketat dan perhatian, karena kalau kita salah didik itu akan jadi fitnah yang besar, seperti api yang akan berkorbar kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saat itu para sahabat yang hijrah ke Madinah, memang ada satu orang yang dia ini ketika hijrah itu niatnya biar bisa nikahi seorang wanita, namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini wanita yang cantik dan kaya, mau dinikah sama seorang laki-laki.
Yang perempuan tidak mau, kalau kamu tidak ikut hijrah saya ke Madinah, saya tidak mau kamu nikah. Akhirnya dia terpaksa hijrah, tujuannya apa? Biar bisa menikah dengan satu sahabat yaitu Ummu Qais itu tadi. Bisa nikah, dapat wanita, juga dapat hartanya karena Ummu Qais itu seorang wanita yang kaya. Ala kulli hal wal hasil intinya kalau kita beribadah, hati-hati, jangan sampai salah niat. Ibadah itu buahnya pahala, ridho Allah. Tapi kalau kita salah niat, maka akan habis pahalanya dan bahkan bisa berbuah dosa. Ini yang hijrah sama Nabi aja, hijrah itu amal yang luar biasa saat itu. Nah, itu bisa berubah jadi amal duniawi kalau niatnya salah. Niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi keikhlasan oleh Allah dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita benar-benar bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ibadah, dengan niat yang baik, semoga semakin lama kita semakin bisa menikmati ibadah. Sholat itu nikmat, baca Quran itu aslinya nikmat, karena itu adalah suguhan, hidangan dari Allah, hidangan yang dibawa Nabi Muhammad. Ada orang yang sampai sholatnya ribuan karena menikmati, baca Quran sampai lama karena sudah merasakan nikmat. Kalau kita belum merasakan kenikmatan, maka terus tetap ibadah dengan niat yang baik. Semoga nanti suatu saat kita bisa merasakan manisnya sholat, manisnya baca Quran, manisnya, nikmatnya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.